Hai, dalam video kali ini aku akan menjelaskan tentang konfigurasi mikrotik dan cara membuat voucher menggunakan user manager. Jadi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita harus merename ether yang ada di bagian interface. Jadi pertama kita buka Winbox dulu ya, lalu login, lalu di bagian menu sebelah kiri ini kita pilih interface. Nah, di bagian ether ini kita harus ubah, ada 3 ether yang harus diubah, yaitu ether 1 menjadi WAN, ether 2 menjadi VirtualBox, dan ether 3 menjadi WiFi. Ini punya aku udah diubah semua ya. Selanjutnya, kalau udah, kita akan mengkoneksikan jaringan laptop dengan jaringan internet dengan cara klik menu IP, lalu DHCP client. Selanjutnya, kita klik tanda plus ini. Tanda plus ini kita klik. Ya, selanjutnya pilih interface ini. Interface ini kita pilih interface yang mengarah ke internet, yaitu ether 1 WAN ini. Lalu kita oke, karena sebelumnya ini aku udah buat ya. Kalau udah buat jadinya kayak gini. Kalau sudah, kita akan mendapatkan IP NAT dari VirtualBox. Silakan cek melalui new terminal. Jadi sini kita bisa cek melalui new terminal, lalu ping ke Google, ping google.com, enter, berhasil ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat IP address yang mengarah ke jaringan internal. Ini pilih IP addresses ini. Jadi aku sudah membuat jaringan yang sesuai dengan soal UAS, yaitu menggunakan klasifikasi kelas B kalau nggak salah, dan ini jaringannya udah aku IP address-nya atau alamat IP-nya udah aku masukin. Setelah itu kita tinggal membuat DHCP server yang mengarah ke WiFi. IP DHCP server yang mengarah ke WiFi yaitu ini DHCP 1 ether 3 WiFi. Ini oke. Setelah itu kita masuk ke menu IP ya. Selanjutnya kita masuk ke menu IP, pilih hotspot, lalu hotspot setup. Jadi di bagian ini server ya, kita klik hotspot setup. Nah ini di bagian hotspot setup ini kita pilih ether 3 ya. Jadi kita pilih ether 3 yang mengarah ke WiFi ya. Selanjutnya nanti kita next. Setelah next, isikan alamat IP yang sudah dibuat sebelumnya pada bagian IP addresses. Lalu di bagian IP itu, jadi seperti ini kan, hotspot setup, lalu IP ether 3 WiFi ya kan, kita next, terus masukkan local addresses of network, yaitu IP address yang sudah dibuat di bagian IP address gitu ya. Lalu jangan lupa kita mesh curate network ini kita centang, lalu next. Di sini kita akan membuat range IP address gitu ya, diisi. Selanjutnya pada bagian select certificate ini kita non saja, lalu next. Nah ini IP address of SMTP server kita kosongkan, karena kita kosongkan saja gitu ya. Lalu next. DNS server juga kita kosongkan karena akan mengikuti DNS yang diberikan oleh provider internet kita gitu. Lalu di next, kemudian DNS name. Untuk DNS name ini terserah, yang penting diakhiri, setelah namanya diakhiri dengan .net gitu. Misal putri.net atau
terserah ya mau dibuatnya pakai nama apa, yang penting diakhiri dengan kata dengan tulisan .net gitu. Terus next gitu kan. Jadi ini contoh yang udah aku buat, ini yang punya aku. Lalu selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan user manager dengan Winbox gitu ya. Ini adalah salah satu cara untuk membuat cara awal untuk membuat voucher. Jadi yang pertama di bagian menu sebelah kiri ini kita klik radius. Nah, di radius ini kita klik tanda plus. Ini tanda plus ini kita klik, lalu kita centang di bagian hotspot. Di bagian hotspot ini kita centang ya, itu ya, di bagian hotspot kita centang, lalu kita isi address ini dengan 127 ini 127.0.0.1 gitu. Ininya kita hotspotnya kita centang, addressnya kita isikan 127.0.0.1, lalu secret ini harus kita ingat-ingat ya. Jadi secret ini misalnya kita tuliskan seperti ini. Jadi ini secret ini harus kita ingat-ingat gitu. Jika sudah nanti di apply terus oke gitu ya. Nah, ini contoh yang udah aku buat, ini yang punya aku tuh ini. Lalu setelah udah kita masuk ke IP, lalu ke IP hotspot server profiles. Ini contoh yang punya aku ya. Ini diklik server di ini, lalu di bagian ini, di bagian service itu kita ubah ke ini ya, kita ubah ke bagian edit port gitu ya. Edit portnya itu kita ubah di bagian www menjadi 8081 gitu. Selanjutnya masuk ke hotspot, IP hotspot, terus ini pilih di bagian server profile, pilih ini contoh yang punya aku, terus ini kita klik use radius ini, centang bagian use radius, nanti di apply, habis itu oke gitu. Langkah selanjutnya itu kita bakal masuk ke user manager dengan cara diketik di bagian web browser OS yang kita gunakan gitu ya, dengan formatnya itu nama hotspot atau DNS hotspot .2 port / username gitu. Jadi contohnya seperti ini, kita coba login sini ya. Hai, jadi ini adalah video lanjutan dari tutorial konfigurasi Mikrotik, dan sekarang kita akan coba membuat voucher dengan menggunakan Mikrotik User Manager ini ya. Jadi pertama kita login dulu agar bisa masuk ke Mikrotik User Manager. Kita login dulu sebagai admin. Login. Berhasil ya. Di sini kita berhasil login. Selanjutnya kita masuk ke sini. Di bagian login ini kita ketikkan admin saja, tapi tanpa password. Jadi loginnya jadi tulis di bagian login aja, adminnya kosong setelah login. Oke, jadi ini adalah tampilan dimana kita akan coba membuat voucher gitu ya. Jadi yang pertama itu di bagian router ini. Jadi di sini aku sudah membuat satu router dengan nama router 1 gitu ya, dengan IP address 127.0.0.1, dan ini share secret ini tuh yang udah kita buat di Winbox di tutorial yang sebelumnya yang sudah aku kasih tahu gitu ya. Jadi itu dimasukin di sini di bagian router ini.
Nanti kalau udah dibuat semua jadi kayak gini, kita pertama ke caranya gini, di add terus new. Nah ini di name kita kasih nama sesuai ini. Di name kita contoh ini kan aku udah bikin namanya router 1. Kalau mau bikin berarti router 2, nanti IP address-nya ditambahin, dimasukin ini 127.0.0.1 terus share secret-nya dimasukin gitu kan. Karena aku udah buat satu jadi ini udah. Terus selanjutnya kita pergi ke setting. Sini di setting kita di bagian app range ini kita di tabel ini, di tabel user kita klik user. Terus di tabel visible ini kita klik username. Terus di tabel yang hidden ini kita cari tulisan red limit ini. Red limit ini. Jadi diklik, ini juga diklik. Habis itu nanti kalau udah di save gitu ya. Nah, terus kalau udah kita pergi, selanjutnya kita ke menu profiles ini. Nah, di menu profile ini kita pergi ke bagian limitation. Nah di sini aku sudah coba membuat 2 voucher, yaitu voucher 1 jam dan voucher 3 jam. Kalau misalnya kita mau buat voucher yang baru, caranya kayak gini, add new ya. Nah habis itu kita bikin nih di sini, di bagian namanya itu terserah mau diisi apa, misalkan voucher kok hilang. Jadi ya di ini coba. Sebentar, ini kok kayak gini. Nah intinya kita bikin di add terus new gitu ya. Terus habis itu nanti dikasih nama, di nama terserah. Terus ini di bagian uptime ini kita isi dengan durasi yang ditulisnya tuh pakainya hour. Jadi misalkan 5H gitu atau 5 hour gitu, atau 1H atau 1 hour. Nanti yang 3H 3 hour kayak gitu ya. Nanti kalau udah ini yang di bagian ini red limit itu dibuka. Jadi di bagian red limit ini kita di red limit dan di red limit dan min red ini kita isi masing-masing 1 Mbps. Nanti kalau udah di add gitu ya. Ini nggak tahu kenapa jadi kayak gini nih bagian ininya. Nah terus kalau udah nanti ke profile. Nah nanti kita create profile di sini nih. Tapi ini nggak bisa digeser. Sebentar. Ini coba kita logout dulu ya guys. Ini kita logout dulu. Kita masuk lagi. Nah ini tadi ada sedikit bug gitu ya, jadi ini kita sebentar. Nah ini kita edit, remove. Oke. Nah contohnya ini ya, aku udah bikin itu tadi. Terus kita ke bagian profile, terus ini tanda plus ini kita klik, terus create. Jadi create profile ini di bagian nama terserah. Misalkan ini aku udah bikin voucher 1 jam sama voucher 3 jam gitu ya. Misalkan kita mau bikin lagi voucher 5 jam gitu, ya diisi aja voucher 5 jam kayak gitu. Nanti kalau udah di bagian validity ini, tuh diisi sesuai dengan berlakunya masa voucher setelah user melakukan login dan logout gitu. Misalkan 1 day atau 2 day atau 3 day kayak gitu. Terus pada bagian start ini pastikan tulisannya itu add first log on. Kemudian klik add new limitation. Di sini kita centang bagian limit yang sesuai dengan yang tadi sudah kita buat gitu. Sini cancel aja. Nah gitu ya. Nah ini contohnya nih, ini ada voucher 3 jam gitu. Misalkan
kita mau ini ya, coba mengenerate gitu. Kita coba mengenerate. Oh, jangan, kita add new aja, add, terus kita page gitu ya. Terus ini kita bikin usernya, kita contoh misalnya kita mau bikin berapa user gitu ya. Di bagian number of user ini diisikan beberapa jumlah voucher yang ingin dibuat gitu. Misal aku mau bikin 3 voucher dengan durasi 3 voucher 1 jam gitu ya, 3 user untuk 1 jam, dan masing-masing, dan untuk panjang username dan panjang password itu 3 aja. Terus ini kita tulisnya voucher 1 jam, terus kita add. Sebentar nih loading. Nah ini udah ya, nih yang ini yang voucher ini. Terus cara kita untuk mengenerate yaitu klik ini di generate, terus vouchers, terus di generate. Nah ini ya, ini contohnya ya. Coba kita login menggunakan salah satu login name dan password di sini. Misalkan ini JCU 8TN. Nah ini di sini kita coba logout dulu. Tadi siapa namanya? Ini ya, JCU 8TN. JCU 8TN. Nah seperti ini. Ini adalah tampilan ketika vouchernya sudah berhasil. Ini ya, sesuai ya, nih JCU tadi kan ada di sini dengan login namanya JCU mana nih, JCU 8TN gitu. Terus coba kita balik ke sini. Nah ini kita refresh. Gitu. Oke, jadi ini tampilan ketika vouchernya sudah berhasil digunakan ya teman-teman. Oke, sekian penjelasan tentang konfigurasi Mikrotik dan cara membuat voucher di video kali ini. Sebelumnya aku mohon maaf jika nanti di videonya itu terlihat tidak rapi atau terlalu buru-buru dan tidak terlalu jelas dalam aku tidak terlalu pasti dalam menjelaskan karena ada beberapa alasan gitu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, dan sebelumnya aku minta maaf gitu ya, kurang lebihnya aku mohon maaf. See you di next video.